Selamat siang pengurus LPDP UI dan teman-teman semua. Baik, yang saya hormati Bapak Sony selaku narasumber pada siang hari ini, kemudian juga pengurus LPDP UI, dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa pada teman-teman yang sudah hadir pada pelatihan siang hari ini. Meskipun puasa, meskipun siang-siang bagi yang puasa, tapi teman-teman tetap semangat untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan insight dari pelatihan siang hari ini. Oke, sebelum memasuki materi, saya ingin menyapa panitia pada pagi hari ini. Ada Kak Gianita. Halo Kak Gianita. Halo Kak. Oke, kemudian ada Kak Fauzi. Kak Fauzi ini merupakan ketua pelaksana dari pelatihan strategi akses ke sumber pembelajaran. Halo Kak Fauzi. Halo Kak Afifah. Ya, semoga kita semua selalu sehat selalu dan dilancarkan semua urusannya, baik itu urusan pribadi maupun urusan perkuliahan. Oke, untuk acara pertama yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kak Angga. Kepada Kak Angga dipersilahkan. Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama patut kita menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenaannya kita semua dapat bertemu tatap muka secara virtual hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Lurah Kelurahan LPDP UI 10.0, Kak Dinita Ayu Novela. Halo Kak Dinita. Yang saya hormati Ketua Bidang Riset dan Inovasi Kelurahan LPDP UI 10.0, Kak Ahmad Fauzi. Yang saya hormati dan saya banggakan narasumber kita pada siang hari ini, Pak Sony Pawoko, Esos MTI, yang merupakan pustakawan Universitas Indonesia. Terima kasih banyak Pak Sony. Sama-sama Mas. Ini hari Minggu ya Pak, tapi masih berkesempatan menyempatkan diri untuk hadir di tengah ibadah puasa juga. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Sony. Semoga ilmu yang nanti dibagikan ini menjadi berkah buat kami dan amal bagi Pak Sony. Dan terakhir yang saya kasihi teman-teman semua, wardi LPDP UI dan juga warga Kelurahan LPDP UI 10.0, semoga hari ini dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima hal-hal baik, informasi-informasi yang bersifat membangun yang akan dibagikan oleh Pak Sony. Jadi teman-teman semua, dalam menopang tugas utama kita sebagai warga LPDP UI dan juga sivitas akademika Universitas Indonesia, tentunya kita semua punya berbagai tantangan, baik itu dalam diri sendiri maupun dari luar diri sendiri. Salah satu tantangan yang mungkin paling sering kita sebagai mahasiswa rasakan adalah akses terhadap pustaka, baik itu langsung di perpustakaan maupun melalui online. Jadi kegiatan yang sudah teman-teman dari bidang riset dan inovasi lakukan hari ini menurut saya merupakan kegiatan yang sangat bagus, yang sangat juga penting bagi kita supaya kita semua ini terbekali. Jadi dalam kuliah kita terbekali, kita difasilitasi untuk menyelesaikan tugas kita sebagai mahasiswa, yaitu belajar dan lulus tepat waktu, dan juga sebagai bekal kita untuk ilmu-ilmu ini dapat kita terapkan ke masa depan. Jadi ini merupakan kegiatan bagus yang berkesinambungan tujuannya. Jadi bukan cuma hari ini manfaatnya, tetapi manfaatnya akan berlangsung selama kita hidup. Oleh karena itu,
saya rasa dengan mengusung tema pelatihan akses ke sumber pembelajaran, semoga dapat meningkatkan produktivitas dan prestasi akademik untuk menunjang aktivitas kita sebagai mahasiswa di hari ini dan di masa yang akan datang. Saya berharap teman-teman semua walaupun dalam masa puasa sedang menjalankan ibadah puasa tapi tetap semangat, kita semua tetap fokus agar ilmu yang dibagikan oleh Pak Sony hari ini kepada kita semua ini dapat bermanfaat bagi kita dan juga dapat kita bagikan kepada teman-teman yang lain. Jadi sekalipun ini kegiatan ini untuk awardee, tapi tidak menutup kemungkinan ilmu yang kita dapat ini mungkin teman-teman kita di kelas ataupun di teman-teman Sivitas Akademika Universitas Indonesia belum semua mengetahui tentang cara-cara memanfaatkan fasilitas perpustakaan yang ada di UI. Dengan ilmu yang dibagikan Pak Sony hari ini, kita semua dapat menjadi penyalur berkat juga di bulan puasa ini bagi teman-teman kita sekalian. Sekian dari saya harap kegiatan ini boleh berjalan dengan baik, teman-teman konsentrasi dengan baik agar dapat menjadi manfaat bagi diri kita dan juga manfaat bagi orang lain. Ini saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Kak Afifah sebagai moderator. Ya, terima kasih Kak Angga. Kak Angga ini beliau merupakan Wakil Ketua LPDP UI 10.0. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan materi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Angga, salah satu tantangan kita sebagai mahasiswa pasca sarjana adalah mengakses sumber informasi, di mana kita juga dituntut untuk melakukan riset, melakukan tugas, mengerjakan tugas dengan menggunakan referensi-referensi yang berkualitas. Nah, UI ini memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk sebuah database yang besar, di mana di situ ada berbagai macam jurnal dan buku. Nah, kita sebagai mahasiswa itu berhak untuk mengakses semua itu. Nah, itu yang akan kita dalami pada hari ini. Oke, tak kenal maka tak sayang. Saya ingin memperkenalkan pemateri kita pada hari ini yang sangat hebat sekali, yaitu ada Pak Sony Pawoko, Esos MTI. Selamat siang, Pak Sony. Ya, selamat siang, Mbak Afifah. Beliau ini merupakan seorang pustakawan dari Universitas Indonesia. Nanti teman-teman bisa mendalami terkait dengan fasilitas-fasilitas di perpustakaan dengan beliau. Kemudian untuk Pak Sony, untuk sesi pemaparan materi bisa disampaikan selama 1 jam, kemudian disusul dengan sesi tanya-jawab atau diskusi. Jadi nanti semisal teman-teman ada yang belum dipahami atau yang ingin lebih dipahami terkait dengan fasilitas perpustakaan, silakan teman-teman untuk bertanya, nanti raise hand dan menyampaikan pertanyaan secara langsung. Kemudian di akhir sesi kami juga ada sesi quiz. Nanti ada pertanyaan dari Pak Sony, di mana nanti siapa cepat dia akan dapat. Nah, siapa cepat menjawab dan tepat jawabannya, dia akan mendapatkan merchandise berupa tumbler gratis dari kami. Kapan lagi kan dapat ilmu dan dapat tumbler gratis gitu. Maka dari itu teman-teman dimohon untuk mendengarkan secara seksama materi pada hari ini karena akan bermanfaat bagi studi teman-teman maupun nanti pasca studi. Oke, tanpa berlama-lama saya alihkan ke Pak Sony selaku pemateri. Monggo silakan Pak. Ya, saya izin share ya Mbak ya. Iya Pak. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah terlihat. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang dan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang mengerjakannya. Pada kesempatan hari ini sebenarnya saya diberikan beberapa topik oleh Ibu Lurah ya, Ibu Dinita terkait dengan akses resources yang ada di perpustakaan UI, tapi juga nanti kita sampai juga pada pemanfaatan aplikasi reference tool seperti mungkin Mendeley atau Zotero. Mungkin kita pilih salah satu aja ya. Mungkin yang hari ini saya siapkan adalah Zotero.
Kemudian mungkin sekilas nanti kita lihat Turnitin jika ada waktunya. Teman-teman, benar yang tadi dikatakan oleh Pak Angga, materi pada hari ini memang sebenarnya bukan hanya untuk kita sebagai akademisi saja, tapi juga ini nanti sebenarnya juga bermanfaat ketika nanti teman-teman bekerja, kemudian nanti juga pengasuhan anak, mungkin hidup di lingkungan masyarakat. Sebenarnya UI itu menyediakan 5 unsur model dalam informasi literasi. Salah satunya adalah ekspor dan akses yang pada siang hari ini kita akan membahas. Kalau hari kemarin kita, maksudnya saya memberikan materi tentang identifikasi informasi kepada rekan-rekan di pondok pesantren mahasiswa di dekat UI juga, gitu kan. Kita menggunakan aplikasi Force Viewer. Nanti kita juga sekilas saja kita akan perlihatkan, gitu. Karena di proses identifikasi informasi itu kita menjumpai banyak sekali mahasiswa yang mereka itu sudah selesai kuliahnya, tapi tidak mendapatkan judul dalam penulisan tesis ataupun mungkin skripsinya. Saya dulu di Fasilkom itu juga sudah menjumpai seperti itu, teman-teman. Saya pengen lulus 1,5 tahun, tapi di tahun pertama, kemudian tahun menjelang tahun kedua, saya tidak mendapatkan topik yang diterima oleh dosen pembimbing saya. Padahal saya sudah menyiapkan 3 proposal penelitian di Fasilkom, yaitu knowledge management, kemudian data mining, sama perencanaan strategis. Tapi semuanya ditolak karena semuanya sudah pernah diteliti oleh kakak kelas kita. Jadi ini pokok pembahasan yang biasanya kita berikan kepada mahasiswa ketika mereka akan mencari topik-topik penelitian. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi. Terkait evaluasi ini hal yang penting ketika kita sudah menuliskan literatur-literatur, kita sudah membacanya, maka kita perlu memilah mana yang sekiranya itu pantas baik untuk diletakkan di mungkin literatur kita, di bab 2 kita, biasanya di bab 2. Gitu. Nah ini penting sekali, karena kami pernah mengundang narasumber, kalau nggak salah dari Elsevier, kita tanya, kenapa banyak mahasiswa yang mereka nulis jurnal internasional, tapi kebanyakan ditolak. Kemudian sama waktu itu editor jurnal gitu disampaikan, yang kita lihat pertama kali itu sebenarnya bukan abstrak. Yang kita lihat pertama kali adalah daftar pustaka. Ketika Anda mengirim ke jurnal yang terakreditasi Scopus, tapi kita menggunakan sumber-sumber mungkin dari Wikipedia, dari Blogspot, WordPress, itu sudah pasti ditolak oleh jurnal-jurnal itu. Jadi yang paling penting adalah literatur yang kita gunakan itu memang qualified, gitu. Memang terpercaya di bidang kita. Kemudian biasanya perpustakaan juga mengadakan pelatihan terkait dengan analisa sintesa, gitu. Sintesis informasi ini juga penting. Bagaimana ketika kita mendapatkan literatur-literatur itu, kemudian apakah kita mau mengkontraskan atau kita memperkuat antara teori satu dengan teori yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah etika informasi. Biasanya kita memberikan masukan kepada mahasiswa untuk menggunakan aplikasi seperti Zotero atau Mendeley, supaya apa? Ketika kita mengutip sumber, copy paste dari literatur lain, masuk ke literatur kita, itu jangan sampai kita lupa tidak mencantumkan sumbernya. Karena lupa tidak mencantumkan sumbernya itu, teman-teman, itu yang sering kita disangkakan plagiarisme. Nah, ini juga penting bagi kita. Kemudian kita biasanya memanfaatkan aplikasi Turnitin karena beberapa fakultas seperti misalnya FISIP, dia memberlakukan sebelum mahasiswa ujian sidang tesisnya itu maksimal kesamaan dokumen itu 15%. Maka di situ harus dicek. Gitu. Ini untuk mengantisipasi supaya jangan sampai kita banyak-banyak copy paste dari sumber literatur yang lainnya. Oke, itu tadi 5 model informasi literasi.
yang biasanya diberikan di perpustakaan UI melalui pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Jadi ada identifikasi, eksplorasi dan akses, kemudian evaluasi sumber informasi, analisa sintesa, kemudian etika dalam mengerjakan tugas akhir kita atau mungkin penelitian kita. Jadi menggunakan secara etik dan ilegal, yang legal. Kemudian sebelum kita mengawali nanti menelusur informasi, maka kita singgung sedikit tentang identifikasi informasi. Karena salah satunya adalah di topik ini adalah mencari kata kunci. Jadi sebenarnya apa yang kita masukkan di misalnya Google, ProQuest, EBSCO itu tergantung dari apa yang kita masukkan kata kuncinya. Gitu. Jadi semakin kita bervariatif, semakin kita mungkin lebih spesifik, maka hasilnya juga akan spesifik. Jadi materi identifikasi informasi ini tetap saya berikan di awal ini, supaya apa? Supaya ketika kita nanti memasukkan kata kunci, memang kata kunci yang kita berikan ini itu beragam, tidak hanya satu topik saja, gitu kan? Dan itu terlalu umum. Mungkin kalau terlalu umum, kita akan mendapatkan literatur yang sangat banyak. Nah, sebelum nanti kita mencari kata kunci, biar nanti kita agak fokus nih teman-teman, saya ingin tahu topiknya teman-teman penelitian nanti apa ya, gitu kan? Silahkan teman-teman masukkan di menti.com /Z1ZIU4VJPA, gitu. Silahkan atau di pakai QR code ini. Kemudian teman-teman masukkan topiknya atau subjek penelitiannya apa ya kira-kira, variabel penelitiannya apa. Silakan teman-teman. Nanti beberapa topik yang teman-teman masukkan ini akan kita coba dalam mencari jurnal ataupun mencari e-book. Karena pasti di kelurahan 10.0 ini pasti dari berbagai fakultas kan ya. Jadi saya perlu tahu juga kira-kira topiknya apa saja. Silakan teman-teman. Kita pantau di mentinya. Wah, ternyata sudah banyak. Aduh, ternyata ini ya topiknya tentang bunuh diri. Ada manajemen SDM. Ya kita besarin deh biar terlihat. Oke. Saya juga kayaknya perlu ini mencatat nih ya. Good governance. Ada juga terkait economic growth. Demokrasi, oke. Ada yang tentang job satisfaction ya, oke. Sosiologi, oke. Psikologi pendidikan, wah ternyata dari ini ya berbagai fakultas sepertinya ini. Perilaku organisasi UMKM, wah ini bagus sekali. Oke, terima kasih teman-teman. Ini sudah cukup banyak nih.
Ya, ketika kita sudah tahu topik-topiknya, sebenarnya di dalam identifikasi informasi ini ada analisis bibliometrik ya. Kira-kira 3 minggu yang lalu saya mengisi di epidemiologi FKM UI, gitu kan. Saya ngambil datanya dari Scopus, kemudian dari websitenya Perpustakaan UI, kita bisa ngambil dari Scholar Journal. Nah, di sini kita bisa mendapatkan nih teman-teman. Nanti teman-teman kalau ada waktu bisa melihat mungkin mempelajarin Fosviewer, nanti hasilnya seperti ini nih teman-teman. Jadi dari hasil data yang saya ambil ini, yang saya contohkan di sini adalah dari websitenya OPAK atau katalognya Perpustakaan UI. Kebanyakan dari epidemiologi UI, penelitian yang paling banyak adalah tentang hipertensi. Nah, di sini terlihat penelitian tentang hipertensi, dan hipertensi ini terkait dengan status gizi, terkait dengan anemia, gitu kan, terkait dengan stunting, smoking, kemudian terkait dengan obesity, kemudian risk factor, dan juga di sini terkait dengan tuberkulosis, gitu ya. Nah, ini ternyata dari sini kita bisa mendapatkan sebenarnya teman-teman nanti ketika teman-teman mencari sebuah topik, kan syarat topik dalam penelitian seperti tesis itu kita harus mencari novelty, pembaruan, sesuatu yang belum pernah diteliti oleh mahasiswa. Nah, di Fosviewer ini sangat membantu kita, teman-teman, sangat membantu kita. Kemarin pagi saya mengisi di pondok pesantren di AFM di dekat Fakultas Hukum sana. Itu saya mengajarkan juga terkait dengan pemanfaatan aplikasi Fosviewer ini, teman-teman. Jadi apakah terlihat Mbak Afifah Fosviewer saya? Terlihat, Bapak. Ya. Kemarin ada mahasiswa psikologi, gitu kan, yang dia memberikan topik seperti hari ini kepada saya, kemudian kita nyoba ngambil dari Fosviewer, dan kemudian kita masukkan datanya ke sini nih. Saya akan coba masukkan. Kemarin dari psikologi itu topiknya tentang future time perspective, gitu kan, future time perspektif. Di sini kita coba masukkan. Nah, cara kerjanya Fosviewer ini juga sangat mudah, teman-teman. Kita bisa ngambil co-authorship atau co-occurrence. Kalau co-occurrence berarti kita akan mencari tema, subjek, atau keyword yang digunakan oleh peneliti, gitu kan. Jadi apa sih penelitian yang paling baru, gitu, dan yang sering dilakukan terkait Masih, Mbak. Oke. dalam. Nah, kemudian kita bisa next, kemudian terakhir kita bisa melihat nih topik tentang future time perspective itu banyak diteliti orang, gitu kan, occurrence-nya juga sangat tinggi, gitu. Kemudian terkait dengan beberapa subjek yang lain seperti time perspective, aging, ketuaan ya, Mohon izin Pak Sony. Ya. Mohon maaf, ini kayaknya Pak Sony yang di share screen PPT ini kayak, yang analisis bibliometrik. Oke. Saya bukan Fosviewer ya. Sekarang udah masuk, teman-teman. Sudah Pak. Sudah. Oke. Sorry, ini tadi yang share screen ini ya. Nah, oke. Dari mahasiswa psikologi ini yang memberikan tema kepada saya tentang future time perspective, ternyata di sini kita bisa mendapatkan nih beberapa penelitian yang terkait dengan bidang ini, gitu kan, terkait dengan self esteem, kemudian job crafting,
kemudian ada tadi aging gitu ya, self efficacy, motivation, kemudian ada di sini student engagement gitu ya. Nah ini terus ada well-being-nya juga gitu kan, subjective well-being gitu kan. Mungkin banyak penelitian tentang positive psychology ya di situ ya. Nah, di sini kita juga misalnya ingin fokus pada subjective well-being, sebenarnya topik itu terkait dengan future time perspective apa aja. Nah, kita teman-teman nanti bisa mendapatkan sejumlah variabel yang nanti kita bisa ajukan nih untuk mencari kira-kira yang belum diteliti ini apa ya, gitu kan. Nah, ini misalnya future time terkait dengan subjective well-being, self-esteem kayaknya belum pernah nih diteliti di UI. Mungkin kita bisa ajukan untuk teman-teman di psikologi, gitu kan, kemungkinan besar akan diterima. Apalagi kalau teman-teman nanti bisa melihat overlay visualization. Di sini kita bisa melihat topik-topik itu yang berwarna kuning itu adalah topik-topik yang baru, yang belum banyak diteliti oleh orang gitu kan. Sedangkan yang warna lebih gelap itu sudah cukup lama penelitiannya gitu kan. Jadi misalnya di sini penelitian tentang motivasi itu sudah diteliti mungkin sekitar 10-an tahun yang lalu yang paling banyak gitu kan. Tapi yang warna kuning ini gitu kan, older adult ini gitu kan, ini lebih baru nih teman-teman gitu kan, lebih baru. Jadi yang penelitian-penelitian baru ini bisa kita ajukan kembali gitu kan. Barangkali baru di Google Scholar, di jurnal-jurnal internasional, mungkin belum banyak diteliti di UI. Nah, ini, tadi ada tentang job satisfaction ya, rekan kita tadi ada yang nulis tentang job satisfaction. Nah, di sini terkait dengan future time perspective ini ternyata juga terkait nih gitu. Berarti ada pernah penelitian future time perspective dengan job satisfaction gitu kan. Dan ini dia mengkaitkan dengan socio motion selective. Nah, apa gitu ya. Ini mungkin yang lebih tahu rekan dari psikologi gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Ini cara kerjanya Force Viewer. Dan satu lagi ada fasilitas dalam visualisasinya adalah density. Density itu untuk melihat kira-kira kerapatan dari penelitian itu. Dan future time perspective ini udah banyak yang neliti nih, gitu kan. Sebagai subjek yang besar yang ingin kita ketahui, gitu. Barangkali mungkin kita ingin mengkaitkan dengan self-regulated learning itu yang ada di sampingnya, gitu kan. Mungkin menjadi sesuatu yang menarik. Itu dari sisi visualisasinya. Dari sisi grupnya, teman-teman nanti bisa melihat nih, ini klaster ya, klaster. Jadi klaster pertama ini tentang adolescent, COVID-19, delay discounting, delay of gratification. Jadi saya pernah baca itu, delay gratification itu semacam penelitian anak-anak dikasih marshmallow, kemudian dikasih waktu 15 menit, kalau tahan tidak makan 15 menit, dia akan ditambah gitu kan marshmallow-nya. Tapi kalau tidak tahan 15 menit, ya nggak dikasih tambahan marshmallow, tapi boleh dimakan memang gitu. Nah ini kok puasa-puasa ngomongin makanan ya. Tapi orang-orang yang delay gratification-nya kuat, gitu, dia bisa menahan, anak-anak bisa menahan tidak segera makan marshmallow untuk mendapatkan marshmallow tambahan, dia bisa menahannya itu dia akan mendapat di usia dewasanya dia mengalami kesuksesan dalam karirnya. Nah, ini kan kita sama ya, sedang puasa. Kalau kita bisa menahan diri gitu kan sampai nanti beduk ya, insya Allah pahala kita akan tinggi di sisi Allah gitu. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Ini ada klaster-klasternya di sebelah kiri ini. Ini menarik sekali. Teman-teman yang pada saat ini masih kesulitan misalnya dalam mendapatkan topik, teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi ini. Oke, jadi ini analisis bibliometriknya. Kita bisa mengambil data dari Scopus, UI melanggan Scopus, manfaatkan teman-teman. Google Scholar juga bagus, baik gitu kan. Kemudian kita bisa kerjasama mungkin dengan pustakawan untuk mengambil data, mungkin skripsi tesisnya yang ada di perpustakaan UI. Kemudian sebelum nanti kita menelusur, maka kita bisa mengembangkan kata kunci, gitu. Mengembangkan kata kunci.
Jadi sebenarnya ketika kita memiliki kata kunci tadi, sebenarnya ada biasanya sinonimnya. Jadi misalnya orang menyebut Jakarta, ada yang menulisnya DKI. Ada yang kalau orang sejarah mungkin akan menyebutnya Batavia. Orang budaya biasanya menyebutnya Betawi, gitu kan. Walaupun mungkin sekarang Betawi juga udah mulai minggir ya. Nah, itu sinonim, gitu kan. Jadi penting bagi teman-teman ketika udah mendapatkan topik, cari dulu sinonimnya. Nah, semakin banyak teman-teman mendapatkan sinonim, nanti tinggal memasukkan di search engine, tinggal kita mendapatkan informasi yang cukup baik. Kemudian arti yang lebih spesifik. Ini biasanya untuk tulisan yang barangkali kita tadi ada yang meneliti tentang fobia. Sudah pasti ada yang meneliti tuh fobia. Mungkin kita akan lebih spesifik, mungkin fobia ketinggian, fobia serangga, mungkin fobia nyelam ke lautan atau ke kolam renang. Nah, itu lebih spesifik. Itu juga penting untuk mendapatkan suatu topik. Kemudian arti yang lebih luas, ini juga penting biasanya untuk mengawalin tulisan. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan suatu topik yang spesifik, coba cari juga topik yang lebih umum, biasanya untuk mengawalin tulisan kita. Nah, ini contoh mungkin hubungan kebijakan pangan terhadap malnutrisi di suku Asmat, gitu ya. Nah, di situ teman-teman bisa memasukkan di thesaurus sebenarnya. Thesaurus itu banyak banget nih teman-teman. Sebenarnya kalau banyak waktu kita bisa mempraktekkan. Ada thesaurus yang di Visuword, ada thesaurus.com, kemudian ada thesaurus yang ada di EBSCO atau di ProfWest. Biasanya untuk kedokteran itu menggunakan Mes Thesaurus ya, Mes Thesaurus untuk mendapatkan tadi itu sinonim, border term, kemudian nerotem, gitu kan, arti yang berhubungan, arti yang terkait dengan bidang kita, gitu. Teman-teman bisa melihat, mungkin kalau di sini saya contohkan aja Visuword ya, di sini pakai S Visuwords. Apakah terlihat, Mbak, Visuword saya? Terlihat. Oke. Visuword, nanti teman-teman bisa masukkan, misalnya tadi ada yang nulis fobia misalnya, fobia. Kita bisa enter, klik gitu ya. Nah, dia akan cari tuh topik fobia itu apa saja gitu ya. Nah, di sini misalnya ada simple fobia. Kita bisa klik gitu kan. Wah, ternyata ada beberapa fobia nih, zoofobia. Mungkin terkait dengan binatang ya. Hidrofobia terkait dengan air mungkin ya gitu ya. Nah, di sini teman-teman nanti bisa klik lagi gitu kan. Ini bisa diklik. Nah, oh ini yang lebih spesifik adalah algo. Ini juga sebenarnya masih bisa diklik kalau ada tempat. Nah, ini di sini seperti ini. Oh, afraid, kekhawatiran gitu kan. Sama juga. Misalnya di sini ada hidrofobia. Ini kalau kita klik biasanya nanti akan memunculkan topik yang lebih spesifik lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Jika teman-teman ingin mengetahui artinya, teman-teman bisa arahkan kursornya itu ke sini, gitu kan? Nah, ke bagian yang bulat-bulat itu. Nah, kita akan mendapatkan definisi dari ini kata kunci ini, gitu kan? Nah, ini kita bisa menggunakan visuwords.com ya, visuwords.com. Nanti teman-teman bisa mencobanya. Ini biasanya terkadang kita diminta oleh dosen pembimbing itu coba cari yang lebih spesifik supaya beda dengan tesis mahasiswa sebelumnya. Maka ini bisa menjadi thesaurus, itu bisa menjadi langkah yang sangat baik untuk mendapatkan literatur kata kunci yang lebih spesifik. Seperti itu ya teman-teman ya. Saya biasanya pelatihan seperti ini 3 jam ini Mbak Afi, karena ada sesi prakteknya langsung gitu kan. Tapi hari ini kita hanya 1 jam, jadi sesi prakteknya dari saya saja nih teman-teman. Prakteknya dari saya. Nah, setelah kita mendapatkan kata kunci yang cukup banyak tadi, kita masukkan ke dalam bagan ini. Nah, jadi misalnya malnutrisi.
gitu kan, topik yang ingin saya teliti. Maka sinonimnya apa ya, gitu kan. Kemudian arti yang lebih luasnya tentang nutrisi, gizi, makanan, ini kan satu tingkat di atasnya malnutrisi. Kemudian yang lebih spesifik tadi kita udah dapatkan tuh banyak tuh di kita bisa menggunakan thesaurus, misalnya Malagasy, kelaparan, undernutrition, overnutrition. Nah, itu juga termasuk ternyata malnutrisi itu. Kemudian spesifik deficiency disease, jadi semacam penyakit tertentu karena kita kekurangan vitamin atau zat tertentu, kita bisa sakit gitu ya, bisa mengalami derita dari suatu penyakit tertentu. Gitu. Kemudian kata yang berhubungan kayak bulimia, maramus, gitu, kwashior. Nah ini biasanya kita dapatkan. Jadi teman-teman dari kata kunci ini sebenarnya teman-teman bisa mengolah kira-kira topik saya itu nanti apa ya gitu. Malnutrisi pasti teman-teman di FKM sudah banyak yang meneliti. Maka harus dikaitkan dengan kata kunci yang spesifik. Kalau perlu kata yang berhubungan, misalnya malnutrisi dikaitkan dengan maramus atau kwashior. Ini kayak semacam penyakit ya, busung lapar gitu. Nah, demikian pula juga tadi ada tentang ini kan teman-teman ada yang nulis tentang public policy gitu kan, public policy. Public policy itu mungkin yang lebih spesifik di bawahnya adalah food policy atau nutrition policy karena kita akan terkait dengan kebijakan pangannya. Maka kita juga bisa mencari yang lebih spesifik dari food policy atau nutrition policy, yaitu produksi pangan, distribusi pangan, kualitas produk, keamanan pangan, dan lain sebagainya. Jadi kita nanti teman-teman bisa mendapatkan kata kunci yang beragam. Nah, setelah kita mendapatkan kata kunci yang jumlahnya cukup banyak ini, maka kita akan coba langsung merancang strategi penelusuran. Nah, strategi penelusuran ini kalau di perpustakaan UI itu ada 2 website utama, teman-teman. Yang pertama adalah lib.ui.ac.id. Jadi ini biasanya orang mencari skripsi, tesis, disertasi, dan juga naskah itu ada di sini nih, lib.ui.ac.id. Kemudian yang kedua adalah remote-lib.ui.ac.id. Ini biasanya digunakan untuk mencari jurnal-jurnal yang dibeli oleh perpustakaan UI. Jadi tahun ini UI melanggan jurnal dan e-book itu kurang lebih 23 miliar rupiah. Itu semuanya menggunakan dana pendidikannya teman-teman. Jadi sangat sayang sekali kalau itu tidak dimanfaatkan. Jadi sebenarnya saya ini siang ini saya bersemangat banget untuk sharing ilmu kepada teman-teman karena apa? Supaya remote-lib.ui.ac.id ini termanfaatkan. Jadi kalau saya lihat beberapa waktu kemarin, rata-rata yang mengunjungi per hari itu 4.500 mahasiswa ke remote-lib.ui.ac.id ini. Jumlahnya cukup banyak lah. Dalam tiap harinya kunjungan virtualnya lebih banyak. Sedangkan kalau kunjungan fisik sebenarnya hanya sekitar 2.000-an mahasiswa yang datang ke perpustakaan UI. Jadi hampir 2 kali lipat lebih lah kunjungan secara virtual ini. Ini belum ke websitenya lib.ui.ac.id. Bagaimana cara masuknya? Teman-teman bisa mendaftar keanggotaan di perpustakaan UI. Nah, apakah teman-teman ada yang belum menjadi anggota perpustakaan UI? Ada, Pak. Oh, ada. Ya. Kalau ada, silahkan dicatat ini, teman-teman, bit.ly/aktivasi anggota _UI. Nah, atau teman-teman bisa scan nih barcode-nya ini, QR code-nya ini. Mungkin saya kasih waktu setengah menit, teman-teman bisa mencatatnya atau langsung memasukkan QR code-nya ini untuk diisi datanya. Insya Allah hari Senin teman-teman akan dikirimin username dan password dari websitenya perpustakaan UI. Jadi memang
untuk akses ke websitenya Perpustakaan UI menggunakan username dan password, terutama untuk akses tesis dan disertasi, ya. Tesis, disertasi, dan skripsi. Ya. Nah, bagaimana cara aksesnya? Teman-teman nanti silahkan searching di situ, kemudian nanti ada metadatanya. Di bagian metadata, teman-teman akan ada fasilitas untuk mengunduhnya. Saya langsung praktek aja biar teman-teman nanti bisa melihatnya, bagaimana cara aksesnya, yaitu masuknya lib.ui.ac.id. Jadi nggak pakai www ya. Kalau ada www-nya, teman-teman hapus saja. Jadi langsung lib.ui.ac.id. Teman-teman bisa masukkan username dan password yang besok akan dikirim oleh Pustakawan UI. Ya. Nah, setelah masuk seperti ini semuanya S2, S3, atau ada S1-nya, Mbak Afif? S2 dan S3, Pak. S2 dan S3. Oke, kita akan coba tesis ya, teman-teman ya. Di sini tesis itu ada membership sama open, teman-teman. Tesis open ini sebenarnya semua mahasiswa itu boleh mendownloadnya. Jadi, walaupun bukan mahasiswa UI, ini yang open ya. Terkadang mahasiswa nulis skripsi atau tesis, itu tujuannya supaya banyak dibaca, maka dimasukkan ke tesis open. Sedangkan membership tadi yang menggunakan username dan password tadi. Kita akan coba tadi ada yang penelitiannya tentang Rusia, ya, Rusia. Ya, karena tadi ada yang nulis tentang Russian Foreign Policy. Ya, kita tulis Rusia saja deh di sini. Karena kalau tesis kebanyakan bahasanya Indonesia ya. Nah, nulisnya dalam format bahasa Indonesia. Nah, ini cukup banyak nih tesis yang membahas tentang Rusia di situ. Nah, kita bisa memilihnya kira-kira yang cocok yang mana gitu ya. Saya misalnya pengaruh perluasan NATO terhadap Rusia. Ini kan cukup hangat nih. Caranya teman-teman klik bagian judulnya. Kemudian ini di scroll ke bawah, ada fasilitas teman-teman, yaitu baca. Kalau hanya ingin baca saja ini, pakai yang ada logo PDF-nya itu. Jadi kita bisa membaca secara langsung. Kalau ingin tidak mendownloadnya ya, seperti ini kayak kita membuka buku. Gitu. Tapi bagi teman-teman yang ingin mendownloadnya, ini ada fasilitas untuk unduh. Jadi kita bisa download full dari halaman pertama sampai halaman terakhir, gitu kan. Nah, seperti itu, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum punya username password, bisa mempraktekkannya di tesis open ya, tesis open. Nanti saya kasih waktu 1 menit untuk mencobanya, supaya kalau ada kendala nanti teman-teman bisa bertanya di menu chat. Mungkin nanti di sesi terakhir kita bisa menjawabnya. Nah, di dalam metadata itu yang bawahnya ini, teman-teman, kita bisa melihat, misalnya saya pengen semua pembimbing atas nama Edi Prasetyono. Gitu. Ini teman-teman bisa klik di sini. Kita akan mendapatkan nanti semua bimbingan atas nama Pak Edi tadi. Jadi nanti teman-teman ketika mengajukan proposal penelitian, teman-teman juga lihat-lihat kira-kira dosen saya ini kuat atau biasanya pakarnya di bidang apa. Nah, ini teman-teman bisa melihat, oh Pak Edi itu penelitiannya terkait dengan Rusia tadi ada, oh ternyata juga dia ahli juga terkait dengan konflik di Irlandia Utara karena dia pernah membimbingnya. Nah, ini juga menjadi referensi ketika teman-teman mengajukan suatu topik kepada dosen pembimbing. Nah, ini contoh ketika teman-teman ingin mencari pembimbingnya. Atau di sini ada juga pengujinya. Jadi dua-duanya ini adalah orang yang ahli di bidangnya. Biasanya orang yang menguji itu juga dipilih orang yang ahli di bidang itu juga, gitu kan. Kemudian teman-teman bisa mencari berdasarkan topiknya. Ya, di sini ada misalnya
Russian Federation Militer. Jadi nanti yang kalau kita klik di sini, kita akan mendapatkan topik-topik tentang militernya Rusia. Ini kebetulan hanya satu yang ada, gitu kan. Kalau kita klik ilmu hubungan internasional, berarti kita akan dapat semua karya yang diterbitkan oleh jurusan atau program studi hubungan internasional, baik skripsi, tesis, maupun mungkin kalau ada disertasinya, disertasi. Oke, silakan teman-teman mencoba masuk ke lib.ui.ac.id. Bagi teman-teman yang belum punya akunnya, teman-teman bisa searching yang tesis open ya. Di sini ada tesis open. Atau skripsi open juga boleh. Nah, ini sama gitu kan. Tapi yang ada di tesis membership tidak ada di tesis open. Jadi teman-teman memang perlu nyoba dua-duanya. Kayak kata Rusia tadi misalnya, ini apa yang tadi saya dapatkan di tesis open. Nah, yang di tesis open di sini ini tidak ada di membership. Tapi semuanya kalau memang perpustakaan menyediakan file digitalnya, teman-teman bisa mengunduhnya. Nah, terutama bagi teman-teman yang sudah menjadi anggota perpustakaan UI. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, silahkan dicoba 1 menit. Nanti kita akan lanjutkan ke website berikutnya. Pak, cara buka naskahnya gimana, Pak? Cara membuka naskahnya, jadi misalnya ini saya tesis open ya, ini tesis open. Saya pengen misalnya diplomasi energi Rusia di era Putin terhadap Uni Eropa, misalnya ini, gitu ya. Ini kita klik bagian judulnya. Nah, kemudian teman-teman scroll ke bawah. Scroll ke bawah, di bagian bawahnya abstrak ini ada file PDF-nya, ada menu untuk unduh, ya. Nah, jadi misalnya seperti ini dia dipecah-pecah. Jadi zaman dulu orang ngumpulin skripsi bab per bab gitu ya, bab per bab ya nggak apa-apa. Berarti kita download nih satu persatu. Misalnya saya pengen studi literaturnya dulu gitu kan, kita bisa download bab 2-nya. Seperti itu, Mas. Siap, Pak. Terima kasih. Yeah. Oke, nanti teman-teman kalau ada kesulitan bisa ditanyakan di menu chat atau mungkin nanti di sesi terakhir katanya masih ada setengah jam, nanti kita bisa manfaatkan teman-teman. Yang penting teman-teman sudah merasakan dan penting bagi teman-teman sekali lagi untuk mendaftar menjadi anggota perpustakaan ini. Karena setahu saya kita itu banyak banyak masukan kalau teman-teman itu bisa membaca skripsi, tesis, dan disertasi, terutama dalam kesimpulan dan saran. Jadi ini saya contohkan gini, teman-teman. Biasanya dosen pembimbing itu kalau udah mentok mahasiswanya nggak dapat topik, suruh baca bagian penutupan. Nah, di bagian penutupan ini ada kesimpulan dan saran nih, teman-teman. Nah, di bagian saran atau rekomendasi ini, gitu kan, biasanya itu ada rekomendasi atau saran untuk penelitian berikutnya. Jadi misalnya penelitian ini masih subjeknya masih mungkin masih sempit gitu ya, atau topiknya masih terlalu umum, kita diminta untuk mencari topik yang lebih spesifik lagi. Nah, topiknya apa? Biasanya dikasih saran tuh di sini, teman-teman. Di bagian rekomendasi ataupun mungkin di bagian saran. Nah, ini penting sekali nih, teman-teman. Ketika kita mentok mencari topik tidak ketemu-ketemu. Oke ya teman-teman ya, ini kita tinggalkan untuk website Perpustakaan UI. Berikutnya adalah teman-teman bisa mencari literatur, skripsi, tesis, dan disertasi, serta jurnal dan e-book gitu kan. Ada di website remote-lib.ui.ac.id. Nah, di sini nih teman-teman, remote
remote-lib.ui.ac.id. Teman-teman bisa catat dulu, nanti ini kita akan praktekkan. remote-lib.ui.ac.id. Sebenarnya lewat webmail kita juga ngirim setiap bulan itu username dan password untuk masuk beberapa jurnal yang dilanggan oleh Perpustakaan UI. Ini seperti ProQuest sama EBSCO. Ini banyak digunakan oleh mahasiswa UI. Teman-teman boleh foto nih, tapi jangan disebarkan di medsos ya. Ini hanya untuk khusus mahasiswa UI saja. Jangan sampai disebarkan di media sosial. Nanti enak sekali mungkin universitas yang tidak melanggan ProQuest dan EBSCO ini, mereka bisa memanfaatkan secara full. Jadi ini sekali lagi memang khusus untuk mahasiswa UI. Biasanya kami Perpustakaan UI juga memberikan pelatihan untuk mahasiswa non-UI juga. Biasanya kita berikan yang open access. Jadi selain UI, non-UI pun juga biasanya kita berikan pelatihan. Tapi memang tidak spesifik ke jurnal-jurnal yang dilanggan oleh Perpustakaan UI. Yang kita berikan adalah yang open access. Kalau website Perpustakaan UI tadi ya yang open saja yang mereka bisa akses. Oke. Apa saja yang ada di remote-lib.ui.ac.id ini? Hampir 50 database, kurang lebih 54 database. Ini dari berbagai bidang ilmu. Ada IEEE, ini biasanya untuk teman-teman dari Fasilkom sama teknik. Kemudian ada untuk bidang hukum, itu biasanya kita langgankan hukum online sama Westlaw. Kemudian untuk kedokteran ada clinical key, ini juga banyak diminatin oleh mahasiswa-mahasiswa. Kemudian untuk yang keseluruhan bidang itu ada di ProQuest, kemudian ada di SETS, ada di EBSCO, kemudian ada di Science Direct. Nanti kita akan coba, teman-teman. Semoga waktunya lebih ya, cukup ya. Gitu. Semoga waktunya cukup untuk mencoba beberapa database besarnya. Mbak Viva, nanti kalau waktunya kurang 5 menit atau 10 menit saya dikasih tahu ya. Iya, Pak. Siap. Oke, EZ Proxy. Ini intinya akses dari rumah teman-teman, dari tempat kerjanya teman-teman, seakan-akan teman-teman berada di jaringan kampus UI. Jadi kalau dulu orang akses jurnal itu ya harus ke kampus UI. Orang kalau ingin download e-book harus masuk menggunakan jaringan hotspotnya UI, gitu kan. Jadi harus masuk ke kampus. Tapi masa pandemi kemarin kan teman-teman berada di kampung halamannya masing-masing, dari Aceh sampai Papua, gitu kan. Nah itu semuanya bisa mengaksesnya, bisa mengunduhnya. Sehingga tidak aneh, mahasiswa UI di masa pandemi kemarin juga tingkat kelulusannya juga tinggi. Karena apa? Disupport dengan literatur yang cukup dari Perpustakaan UI. Oke, cara kerjanya teman-teman nanti masuk ke remote-lib.ui.ac.id, teman-teman akan dicegat dengan single sign-on. Jadi pastikan single sign-on teman-teman ini masih aktif. Kemudian kita bisa melakukan penelusuran, kemudian dibaca, dan nanti bisa mengunduhnya. Oke ya, teman-teman, kita akan praktek langsung menggunakan remote lib ini, gitu kan? Alamatnya di remote-lib.ui.ac.id. Mbak Viva, apakah sudah terlihat? Remote Sudah, Pak. Saya? Sudah terlihat. Oke, ini database-nya sangat banyak. Jadi karena waktunya terbatas, kita nggak bisa mencontohkan keseluruhan. Saya bagi jadi 3 termin aja, yaitu nyari buku, nyari jurnal, dan nanti mencari tesis dan disertasi internasional. Jadi kita nggak sempat nanti melihat Scopus, Skyfall, ini kita nggak sempat nanti pasti gitu kan. Yang spesifik seperti hukum online, hands online, ini dari Fakultas Hukum sama Westlaw, nanti kita juga tidak mempraktekannya. Tapi saya welcome kalau teman-teman ada yang mau jalan-jalan ke Perpustakaan UI, kita bisa ngobrol bareng, kita bisa eksplor lebih dalam lagi. Sekarang kita akan coba nyari buku.
buku yang paling banyak itu ada di library ini, teman-teman. Library. Oke. Bukunya nanti biasanya akan ada accept all di sini. Teman-teman accept all aja. Kemudian saya akan mencari, tadi ada rekan kita yang nyari tentang psikologi pendidikan. Nah, saya akan ketikkan psikologi pendidikan, yaitu educational psikologi. Nah, seperti ini. Nah, ternyata educational psychology itu banyak banget. Ada 82.000 buku yang terkait dengan educational psychology. Sangat banyak sekali, teman-teman. Jadi, jangan sampai nanti teman-teman kuliah, kemudian mengerjakan penelitian, nyari bukunya, ternyata ada di sini, harus jauh-jauh beli ke Amazon misalnya. Aduh, sayang banget, sayang uangnya, gitu kan. Terkadang juga waktunya juga butuh waktu yang panjang. Padahal mungkin di sini ada. Misalnya kita ingin salah satu buku yang ada di sini, Educational Psychology, Concept and Research ini, kita akan coba. Caranya teman-teman klik bagian judulnya. Kemudian, wah ini masih ada accept all juga. Teman-teman bisa read online nih, teman-teman. Read online. Read online. Teman-teman sejatinya bisa membaca dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Ini teman-teman bisa membaca secara langsung, gitu kan. Tapi bagi teman-teman yang ingin mengunduhnya, ini ada gambar printer nih, teman-teman. Ada gambar printer, rekan-rekan bisa klik print to PDF. Nah, di sini ada 73 halaman 1 sampai 72 misalnya. Ini kita continue. Berarti kita dapat nih, untuk buku ini kita dapat 72 halaman. Nah, ini sudah saya download, sudah muncul Mbak hasil downloadan saya? Sudah, Pak. Nah, ini contohnya. Jadi bentuknya PDF, teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita ingin nambah? Nah, kalau nambah, teman-teman jadi anggota di sini. Nah, di sebelah sini ini ada menu sign in. Nah, sign in bagi yang sudah menjadi anggota, silahkan masukkan username passwordnya. Tapi bagi teman-teman yang belum, silahkan create account di sini, ya, create account di sini. Kemudian nanti setelah create account, ini nggak harus email UI, teman-teman bisa menggunakan Gmail juga bisa. Gitu. Nah, di sini kita bisa mendownload lagi, teman-teman. Ini ada gambar printer. Nah, dapat 73. Berarti saya bisa mendapatkan 140 halaman nih. Tadi 73 mungkin sampai 140 misalnya. Kita continue. Jadi seperti itu, teman-teman. Kalau saya download lagi, ini sudah tinggal berapa ini? Oh, masih bisa nih. 140 sampai mungkin 200 gitu kan, continue. Semoga masih bisa. Nah, open. Nah, ini sudah. Kalau download lagi masih bisa enggak? Karena saya tadi jadi anggota. Oh, tinggal 12 halaman. Berarti sudah enggak memungkinkan untuk download keseluruhan. Jadi lumayan lah, kita dapat bisa mendapatkan buku ini dengan 2 laptop gitu kan. Jadi laptop pertama atau mungkin satu menggunakan laptop, satu menggunakan HP kita gitu kan, handphone kita, sehingga kita satu buku pun kita juga dapat full dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Nah, ada lagi yaitu cara download keseluruhan, yaitu di bagian kiri ini ada full download. Jadi full download ini untuk mendownload keseluruhan. Syaratnya teman-teman nanti install Adobe Digital Edition. Ya, jadi Adobe Digital Edition ini free, teman-teman nanti bisa mengunduhnya. Kalau kesempatan ini saya yakin nggak mungkin sempat ini download ini, gitu. Ini down with step karena saya udah ada di komputer saya. Nanti teman-teman kayak minjem buku, nah, bisa 21 hari, gitu kan. Nanti ada di komputer kita, teman-teman. Jadi buku ini sudah ada di komputer saya, nanti bukanya pakai
Adobe Digital Edition ya. Nah, ini seperti ini Adobe Digital Edition, bukunya full text, teman-teman. Ini bisa kita baca selama 21 hari gitu kan. 21 hari. Ada buku-buku yang sudah expired seperti ini, ada public diplomasi ini sudah expired, berarti ini sudah tidak bisa saya baca lagi. Kemudian Rapid Midwifery dulu saya ngisi di ini di Opskin S2 Opskin FK gitu kan. Nah, ini ternyata udah kadaluarsa. Nah, seperti itu. Apakah terlihat Mbak perpustakaan saya ini yang dari Adobe Digital Edition? Terlihat, Pak. Nah, seperti itu. Ya. Pinjaman bisa Dalam memperpanjang pinjaman. Oh, kalau memperpanjang berarti gini, Mas. Ini kita hapus saja. Ini remove from library, terus kita download lagi. Berarti bisa 21 hari lagi. Nah, ini kita remove, kemudian kita download lagi seperti tadi. Itu nanti dapat 21 hari lagi. Seperti itu, teman-teman. Mungkin yang langkah cepat kalau teman-teman sekarang login, kemudian create account dulu, gitu. Saya kasih waktu 1 menit, gitu kan. Teman-teman bisa searching judul topik-topik yang teman-teman tadi cari, gitu kan. Tadi ada yang nulis tentang ekonomi growth gitu ya. Nah, itu bisa dicari di sini nih, teman-teman. Jadi hampir semua topik yang tadi teman-teman masukkan itu insya Allah ada di sini. Economic growth. Nah, misalnya ini. Nah, ini ada gitu kan. Economic growth ini ada gitu kan. Nah, tinggal nanti teman-teman baca, download, kita bisa mendapatkannya. Tadi tentang Rusia. Rusia itu pakai S-nya 2 berarti. Rusia. Nah, ini juga banyak nih buku yang terkait dengan Rusia gitu ya, gitu kan. Nah, nanti tinggal teman-teman baca dan unduh saja. Jadi secara koleksi perpustakaan UI fisiknya memang nggak banyak, tapi secara virtual atau e-book ini sangat banyak sekali nih teman-teman. Saya acak aja misalnya tadi ada teman yang nulis, coba kita lihat lagi di ini, ada yang linguistik ya, kita cari linguistik, coba linguistik, semoga tulisannya benar. Nah, tentang linguistik juga banyak sekali nih teman-teman. Jadi semua bidang ada gitu kan, komputer ada, teknik ada, dari MIPA misalnya biologi gitu kan. Nah, itu juga banyak sekali nih teman-teman. Silakan didaftarkan dan teman-teman rasakan untuk mengunduh mungkin 1 atau 2 buku yang teman-teman bisa akses di sini. Mbak Afif, masih ada waktukah saya? Masih, Pak. Masih sampai 14.30. 14.30, tinggal 10 menit lagi ya. Oke, langsung saja teman-teman, yaitu yang kedua adalah kita nyari tesis dan disertasi, dan langsung aja mungkin jurnal, kalau itu diborong oleh ProQuest teman-teman. ProQuest ini database yang sangat besar. Nah, jadi misalnya di sini kita ingin cari tentang, tadi ada yang cari tentang job satisfaction misalnya. Job satisfaction. Kalau teman-teman ingin spesifik, teman-teman tambahkan di depannya itu TI ya. TI kemudian dalam kurung job satisfaction. Ini artinya apa? Supaya di dalam judulnya itu ada tulisan job satisfaction. Pasti hasilnya
sebanyak ini. Kalau ini kan 1.400.000 terlalu besar gitu kan. Kita bisa langsung ingin mendapatkan di bagian judulnya ada tulisan job satisfaction. Nah, seperti ini dapatnya hanya sekitar 11.000 saja, tapi pasti di dalam judulnya itu ada tulisan job satisfaction. Jadi ini bisa kita aplikasikan menggunakan kayak Boolean logic juga sebenarnya. Nah, teman-teman di ProQuest ini ada jurnal ilmiahnya ya. Ada jurnal ilmiahnya. Ini teman-teman bagi yang ingin membaca tapi agak kesulitan terutama dalam hal bahasanya, teman-teman nanti bisa memilih yang full text ya. Kayak gini ada full text-nya. Nah, jadi biasanya ada full text-nya, ada PDF-nya. Kalau yang full text itu biasanya kita bisa menerjemahkannya, teman-teman. Jadi seperti ini, kita ingin terjemahkan dalam bahasa dari Inggris ke bahasa Indonesia. Ini kita bisa langsung translate. Jadi supaya nggak bolak-balik ke Google Translate gitu ya, teman-teman ya. Kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada translate-nya seperti ini. Nah, ini udah pakai bahasa Indonesia nih, teman-teman. Nah, ini udah bahasa Indonesia. Bahasanya lumayan bagus kok. Sepengetahuan saya bahasanya bagus. Tapi kalau teman-teman ingin mengunduhnya dalam format PDF, ini klik aja. Tapi kalau kita unduh, kita download, ini akan kembali ke asalnya, yaitu dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi tidak terjemahan yang halaman ini, tapi dalam format bahasa asalnya atau bahasa Inggrisnya gitu. Seperti itu. Kalau kita mencari jurnal di ProQuest ada fasilitas itu. Terus teman-teman selain jurnal di ProQuest ini ada disertasi. Nah, ini biasanya banyak digunakan oleh teman-teman dari S2 dan S3 karena di sini ini ada disertasinya, gitu kan, disertasinya. Dan ini seperti job satisfaction ini besar sekali nih, teman-teman. Ada 5.600 tesis dan disertasi yang kita bisa mendownloadnya full text dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Kayak gini misalnya kita ingin mengunduhnya, kita tinggal klik, kita akan dapat full text-nya. Nah, di sini ini kita dapat full text-nya. Ini tesis dari Capella University. Oh, doktor ya. Berarti disertasi ya kalau kita. Disertasi kita bisa mendownloadnya, teman-teman. Kita bisa mendownloadnya full text dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Bagaimana kalau kita akan mensitasi, teman-teman bisa checklist di bagian depan ini. Ini ada menu sitasinya, teman-teman. Jadi kita bisa checklist, kemudian di sini ada menu sitasi. Kita akan mendapatkan sitasi. Default-nya adalah gaya sitasi IPA, teman-teman. Ini IPA. Tapi kalau teman-teman ingin ganti ke misalnya dari Fasilkom, dia menggunakan IEEE. Ini bisa diganti ke IEEE. Atau kalau yang FKM menggunakan Harvard, ini kita ganti ke Harvard. Jadi ini enak sekali, teman-teman nanti tinggal copy paste masuk ke Microsoft Word-nya. Kemudian bagi teman-teman yang menggunakan Zotero atau Mendeley, ini bisa mengunduh file RIS-nya. Ini bisa di-download seperti ini. Kita bisa mendapatkan file RIS untuk dimasukkan ke dalam Mendeley ataupun Zotero-nya. Ini memungkinkan bagi teman-teman. Ini untuk jurnal dan tesis disertasi yang ada di ProQuest. Berikutnya satu lagi yaitu kita bisa menggunakan ScienceDirect. Ini yang paling mahal, teman-teman. Maka saya masukkan di sini untuk kita demokan ScienceDirect. Nah, ScienceDirect itu ada di atasnya Skyfile,
di bawahnya Sage. Nah, ini teman-teman bisa nanti mengunduh koleksi yang ada di sini. Kita akan coba, tadi ada yang nyari tentang demokrasi. Demokrasi. Nah, tentunya kita akan dapat banyak. Kalau topik yang secara umum gini, 59.000. Kalau kita ingin tambahkan Indonesia, misalnya gitu, demokrasi Indonesia. Nah, ini ada 4.000 topik terkait dengan disertasi. Biasanya, kalau teman-teman ingin mendapatkan literatur yang terindeks oleh Scopus, ini banyak ada di Science Direct ini. Karena Scopus dengan Science Direct ini satu perusahaan. Dan mereka memang editorialnya bagus-bagus, sehingga memang banyak literatur yang ada di Science Direct ini bisa kita dapatkan, gitu kan. Mereka terindeks di Scopus. Nah, untuk downloadnya, teman-teman bisa download satu persatu, seperti ini, langsung klik PDF, atau keseluruhan. Jadi satu halaman ini kita bisa mengunduhnya full dari halaman pertama sampai nanti terakhir nih di sini nih, gitu kan. Nah, ini misalnya ini saya dapat 24 artikel, saya bisa download 24 artikel sekaligus. Dia formatnya zip sehingga ini sangat cepat sekali. 24 jurnal, ini mungkin kita hanya perlu waktu sekitar 1 menit saja, ini sudah ada di komputer saya. Ini contohnya, gitu kan. Ini ada di komputer saya, sudah ada. Kita sudah langsung bisa menikmatin, gitu kan. Misalnya saya akan masukkan ke sini ya. Ini ada di download. Saya masukkan ke sini, oke. Nah, ini sudah saya ekstrak. Jadi 24 artikel sudah saya masukkan ke sini, gitu kan. Nah, kemudian teman-teman, ketika kita sudah mendapatkan literatur, saya sarankan teman-teman memasukkan ke dalam Zotero atau Mendeley. Tujuannya apa? Supaya datanya nggak hilang. Saya contohkan, ini saya sebenarnya bikin 2 materi Zotero, tapi ternyata materi Zotero nggak tersampaikan dengan optimal, tapi nggak apa-apa. Ini saya praktekkan aja, supaya apa? Barangkali kita, data kita sekarang ini ada di komputer ini, kemudian kok komputer kita mati, maka kita bisa mengambilnya di Zotero nih teman-teman. Nah, kita tambahkan ya. Tadi saya udah download 24 artikel. Ini tadi tentang demokrasi. Saya akan masukkan ke folder yang bernama demokrasi. Apakah Zotero saya terlihat teman-teman? Terlihat Bapak. Oke. Ini saya akan masukkan. Biasanya ini bisa di drag aja juga bisa nih teman-teman kalau di Zotero itu. Ini karena hanya contoh, kita drag beberapa aja. Tadi saya di new folder gitu ya, kalau nggak salah. New folder. Oke, misalnya saya ngambil dari ini aja nih, dari Science Direct gitu kan, new folder. Oke, yang ini 3 koleksi akan saya masukkan ke Zotero ini, biar terlihat gerakannya. Saya kecilkan Zotero-nya. Ini saya ambil datanya 3 di sini ya. Ini kita drag ke sini, teman-teman. Jadi nanti si Zotero itu selain menyimpan file digitalnya, dia juga menyimpan metadatanya. Ini seperti ini. Ini bukan promosi Zotero, karena sekarang ini si Mendeley sudah tidak update lagi. Jadi kebanyakan mahasiswa minta pelatihan kepada saya, itu sekarang malah Zotero. Dan memang
Zotero ini ada banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh si online data Mendeley. Salah satunya yang kalau kita gunakan nih teman-teman, terutama tadi kalau bahasa Inggris kita kurang bagus, kita tinggal blok aja nih teman-teman. Kita blok seperti ini, dia akan muncul di sini dan di sini ini terjemahannya. Apakah terlihat, Mbak Afif? Terlihat Pak untuk Terlihat ya. Zoteronya. Jadi ya, Zotero. Zotero. Jadi ketika ini bahasa Inggris, tadi jurnal dari Science Direct, ketika kita blok, kita langsung dapat ini terjemahannya nih teman-teman. Sehingga kita tidak bolak-balik ke Google Translate kalau memang bahasa kita kurang bagus, kita langsung mendapatkan terjemahan dari literatur ini. Ini sama. Jadi kalau kita blok aja di sini, kita akan langsung mendapatkan terjemahan dari alinea yang kita blok seperti itu. Nah, kemudian terakhir nanti kita bisa memanfaatkan ini ke dalam Microsoft Word kita. Nah, ini saya masih ada waktu, Mbak? Masih ada, Bapak. Mungkin 5 menit lagi. Oke, 5 menit ya. Nah, sekarang kita praktekkan di Microsoft Word-nya. Nah, seperti ini contohnya. Kita akan bikin misalnya bab 2 gitu ya. Bab 2. Bab 2 itu tentang studi literatur. Kita enter. Kita rapikan dikit. Oke. Kemudian kita buat tulisan acak pakai lorem aja yang umum, lorem 9,11 gitu ya. Kemudian kita enterkan gitu kan, enter. Kita sudah dapat tulisan acak, kemudian terakhir kita tulis daftar pustaka. Jadi ini teman-teman, kita akan memasukkan literatur yang tadi kita masukkan ke dalam Zotero tadi ke dalam sini nih teman-teman. Jadi pastikan Zoteronya nanti teman-teman udah install dulu ya. Ini saya akan nambahkan add edit citation. Kemudian nanti teman-teman pilih misalnya saya ingin gunakan EPA. Nah, di sini pilihannya EPA. Kemudian kita okekan saja gitu kan. Nanti teman-teman bisa nambahkan misalnya demokrasi. Nah, ini ada demokrasi. Ini kita enter. Citasinya sudah terbuat di sini. Oke, saya besarkan dikit biar teman-teman jelas. Oke, citasinya sudah ada. Tinggal kita taruh di daftar pustakanya. Daftar pustakanya add bibliografi. Nah, dia langsung membuat nanti daftar pustaka mengikuti gaya citasinya EPA. Bagaimana kalau kita ingin merubahnya, gitu kan? Nanti kalau kita merubahnya, kita bisa memilihnya lagi. Di sini dokumen preference-nya, teman-teman misalnya yang dari Fakultas Hukum biasanya gunakan Turabian. Nah, kita cari Turabian. Di sini ada Turabian. Turabian itu yang di bawahnya itu ada footnote-nya, teman-teman. Nah, seperti ini, ada footnote yang ada di bawahnya seperti ini, gitu kan? Daftar pustakanya mengikuti gaya citasi Turabian. Agak berbeda dengan EPA tadi tentunya. Karena kalau Turabian itu angka 1, angka 2 gitu kan. Terus ada catatan kaki di bagian setiap halamannya. Nah, ini juga memungkinkan Zotero itu kita bisa menambahkan citasi yang lain tapi kita lupa judulnya. Ini dengan cara klik. Kemudian teman-teman klik ini ada segitiga ke bawah. Ini kita classic view ya. Classic view. Nanti kita diarahkan nih teman-teman gitu kan. Kita misalnya pengen yang civic breadth ini gitu kan. Kita okekan saja. Nanti dia akan masuk ini sebagai nomor 2. Dan sudah masuk di bagian footnote-nya dan nanti terakhir kita sudah dapatkan di daftar pustakanya. Nah, kalau ingin
ganti gaya situasi yang lain ini mudah sekali. Misalnya dari fakultas ini ya kedokteran menggunakan Vancouver. Nah, ini kita klik OK-kan aja. Ini sudah gaya situasinya menggunakan Vancouver. Nah, Vancouver ini biasanya tidak ada catatan kakinya, dan terus di bagian bawah ini berdasarkan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ini berdasarkan angka yang ada di bagian atas ini. Kalau kembali lagi ke IPA, ini tinggal kita naruh ganti di sini IPA, misalnya versi ke-7, dan sangat memungkinkan kalau teman-teman nanti menambahkan misalnya halaman gitu ya. Ini bisa teman-teman nanti tambahkan halamannya, misalnya 146, nanti di sini ada tambahan page-nya. Terutama beberapa fakultas yang memang kadang memang membutuhkan langsung ke halaman berapa kita mengambil literatur itu. Jadi kita masih memungkinkan seperti ini, teman-teman. Saya kira itu, teman-teman. Mohon maaf tidak bisa full, tapi saya bikin 2 slide, 2 PowerPoint. Tadi PowerPoint yang pertama sudah saya sampaikan, PowerPoint yang kedua tentang Zotero ini tidak bisa saya sampaikan secara full. Nanti teman-teman bisa memiliki PowerPoint itu dari panitia. Terima kasih kepada moderator. Monggo waktunya. Ya, terima kasih atas penyampaian materinya Bapak, menarik sekali. Sayang sekali kita terbatas waktu ya, karena mengingat bahwa teman-teman juga butuh waktu untuk mencari takjil untuk nanti buka puasa gitu. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah sesi foto bersama. Silahkan bagi yang bertugas, Kak Gianita atau Kak Fauzi untuk memandu sesi foto bersama. Oke, Kak. Iya, boleh dibuka ya, Kakak, kameranya. Aku ambil foto beberapa kali ya, Kak. 1, 2, 3. Slide keduanya ya, Kak. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Yang terakhir ya, Kakak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, Kak Viva. Ya, terima kasih Kak Gianita. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Silahkan untuk 2 penanya. Silahkan teman-teman kalau misalnya mau bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Atau boleh di menu chat, Mbak, mungkin bisa dipilih. Oh, ini udah ada yang raise hand, Pak. Ada Oh, ya. Enggak. Mas Muhammad Nasir. Silahkan Mas Muhammad Nasir untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Afifah Husna. Perkenalkan, saya Muhammad Nasir. Izin bertanya, Bapak ya. Dulu pernah lihat di aplikasi Zotero itu bisa nge-tracking daftar pustaka, atau misalkan dalam bahasa ilmu hadisnya bisa nge-tracking sanad gitu, Pak. Jadi misalkan kalau diklik suatu fitur, maka referensi-referensinya akan keluar gitu kan. Seperti tadi yang kayak akar-akar waktu awal-awal dijelasin sama Bapak itu. Nah, kira-kira cara menggunakan fitur itu bagaimana ya, Pak ya? Ya, kalau di Zotero ini sebenarnya ada menu note-note ya. Jadi kita bisa memberikan note dari literatur yang kita baca di PDF-nya tadi. Tapi memang nanti, jadi mohon maaf, saya sendiri belum ini ya, teman-teman, saya ingin tunjukkan aja. Share screen lagi. Nah, jadi bedanya dengan Mendeley, di sini ini terlihat ya teman-teman ya. Ini ada note-note yang sebenarnya kita bisa mengisi gitu kan. Ini dari sumber-sumber lain.
Kayak ini kan ada kayak DOI-nya gitu ya Mas ya. Ini sebenarnya DOI itu Digital Object Identification gitu kan. Nah itu kita akan merujuk ke sana gitu kan. Tapi memang di dalam PDF-nya kita memang harus ngasih note-note gitu ya, catatan-catatan. Baru nanti kita bisa manggilnya di Microsoft Word-nya. Jadi selain add citation, kita juga bisa menambah add note gitu ya. Di sini ada dua sebenarnya Mas, fasilitas yang ada di Zotero. Jadi kenapa bisa menambah ya karena memang ada note yang kita tambahkan di Zotero gitu. Saya kira demikian mungkin jawaban saya. Bagaimana Mas Nasir? Oh, Oke. iya Pak. Siap. Bisa dipahami untuk penjelasannya? Siap Mbak. Oke. Sebelum masuki ke sesi diskusi kedua, saya ingin mengingatkan pada peserta untuk mengisi presensi lagi karena ada informasi tambahan yang harus diisi. Jadi mohon mengisi presensi yang ada di link chat. Oke. Apakah ada yang bertanya lagi? Silakan untuk raise hand apabila ada yang ingin ditanyakan lagi. Oh ya Pak, saya ingin mengapresiasi ke perpustakaan. Jadi beberapa waktu lalu tuh saya butuh satu referensi Pak tentang psychological capital questionnaire. Jadi kelompok saya tuh sedang mengkonstruk skala psikologi gitu tentang, tapi di ranah lingkungan kerja. Nah itu dengan sigap saya tuh mengisi kayak link buat akses informasi tapi yang tidak dilanggan oleh perpustakaan itu Pak. Beberapa hari selanjutnya itu udah dikirim gitu ke email UI. Ya, saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Iya, Pak. Memang ada fasilitas di perpustakaan UI yang kita membantu mahasiswa ketika dia nyari jurnal nggak ketemu di remote tadi, mahasiswa bisa ya minta bantuan kepada kami pustakawan. Nah, kami ada sekitar 12 pustakawan yang memang konsen dalam bidang literatur ini. Jadi mungkin kalau bidang psikologi dulu ada pustakawan yang dari Fakultas Psikologi, dia akan membantu itu. Kalau saya mungkin dari Fasilkom akan banyak membantu teman-teman dari Fasilkom gitu ya. Oke, ya Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Itu teman-teman, jadi ada informasi tambahan apabila teman-teman misalnya nih butuh jurnal tapi nggak ketemu, nggak bisa akses jurnal tersebut di perpustakaan juga ada fasilitas untuk mengakses jurnal itu. Jadi bisa mengisi link, kemudian beberapa hari setelahnya, 5 harian kalau nggak salah, itu nanti akan dikirim di email UI teman-teman. Oke, apakah ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita langsung kuis. Kalau misalnya ada, silakan raise hand. Mohon maaf, Pak Sony. Tadi cara kontak dengan librariannya bagaimana, Pak? Bagaimana Mas Farhan Azumar? Silakan diulangi pertanyaannya. Sorry tadi. Oh, ada pertanyaan Pak di menu chat, bagaimana cara kontak dengan librarian UI? Oh iya, teman-teman, saya share screen lagi ya Mbak ya, biar terlihat ya. Iya, silakan Bapak. Jadi di bagian sini teman-teman ada nomor teleponnya, kemudian ada emailnya, kemudian kalau hari biasa ini ada menu chatnya teman-teman. Jadi chat dengan pustakawan. Biasanya nanti munculnya di pojok ini. Ini berlaku untuk hari kerja ya, hari kerja dan jam kerja. Nanti ada menu chat di sini di bagian pojok kanan bawah gitu kan. Kemudian yang Mbak Afifah tadi itu
ketika kita ingin mencari literatur dan kita nggak menjumpain, teman-teman bisa di sini ada layanan penelusuran itu, Pak. penelusuran mana ya? Di atas layanan penelusuran, dekatnya uji plagiarisme. Iya ini teman-teman, layanan penelusuran. Jadi nanti teman-teman bisa masukkan aja, gitu kan. Ini pustaka-pustakanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ada 10 sekarang gitu kan. Ada yang udah ini pensiun. Nah nanti teman-teman bisa masukkan kalau ada judulnya secara lengkap, lebih spesifik itu lebih bagus lagi. Nanti kita akan membantu untuk mencarikannya. Kalau UI tidak berlangganan, biasanya kami akan nyari minta bantuan ke kampus lain seperti UGM ataupun UNER Surabaya gitu kan. Itu banyak teman kita di sana sehingga teman-teman tidak harus membeli literatur yang satu jurnal itu kadang sampai $15 gitu kan. Kalau dirupiahkan kan lumayan banget nih teman-teman, hampir 200-300 ribu rupiah gitu. Iya Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir yaitu dari Kak Erina Fionita Nurfajila, yaitu cara input file yang akan disitasi melalui Zotero itu bagaimana Pak? Bisa dijelaskan? Oh iya teman-teman. File. Ada 5 cara Mbak. Jadi bentar ya, saya share lagi berarti nih Mbak ya. Iya Pak. Bentar, ini ada di Nah, di bagian Zotero itu ada 5 macam cara gitu ya. Saya sebenarnya udah bikin teman-teman. Pertama tadi itu kita tinggal ekspor aja atau drag aja file PDF-nya. Jadi kita drag ke dalam Zotero. Nanti metadata itu sebelah kanannya ini teman-teman. Jadi judul, pengarang, kota terbit, tahun terbit, DOI-nya atau mungkin sumbernya dari mana, abstraknya ini akan muncul di sebelah kanannya. Jadi PDF-nya ada, kemudian kita bisa mendapatkan juga metadatanya. Kemudian yang kedua dengan cara Zotero Connector. Nah, Zotero Connector ini biasanya ada di Google Chrome, teman-teman. Jadi misalnya saya masuk ke scholar.google.com gitu ya. Nanti teman-teman install aja Zotero Connector gitu ya. Terus saya ketik misalnya tadi job satisfaction. Nah, misalnya ini. Nah, di sini selain Zotero biasanya juga ada Mendeley juga teman-teman gitu kan yang suka gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih. Di sini ada mungkin sekitar 10 gitu ya. Terus kita ingin misalnya literatur ini yang akan kita masukkan ke dalam Zotero. Ini kita tinggal klik OK, Measurement of Human Service Tab ini kita klik OK. Nanti data ini akan masuk ke dalam Zotero saya, gitu kan. Measurement of Human Service. Coba kita lihat ya. Demokrasi. Nah, di sini udah muncul nih, teman-teman. Measurement of Human Services Staff Satisfaction. Jadi ini cara yang kedua, gitu kan. Kemudian cara yang ketiga, teman-teman juga bisa mengimport metadatanya. Jadi di Zotero itu, yang tadi itu ya sebenarnya ya, Zotero Connector itu, Zotero import tadi itu sebenarnya yang tadi itu saya praktekkan yang tadi itu, yang di sini ini adalah Zotero Connector. Biasanya kalau kita
download file RIS-nya, itu kita klik 2 kali, itu kita bisa mendapatkan langsung ke dalam Zotero. Jadi misalnya seperti ini, saya pengen literatur halaman kedua, gitu kan. Kemudian kita pilih ini misalnya job satisfaction as an economic variable. Ketika teman-teman klik tanda kutip ini ada pilihan yaitu Riffman. Ini Riffman. Nah, Zotero Connector langsung dia muncul di sini, teman-teman. Dia akan nanyakan apakah ini akan diekspor ke Zotero Connector, kita klik OK aja, gitu kan. Nah, dia akan masuk nih topik ini yaitu job satisfaction as economic ini akan masuk ke Zotero saya. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Apakah terlihat, Mbak Afif? Terlihat. Nah, terlihat ya. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempatnya, teman-teman bisa searching berdasarkan DOI atau ISBN. Jadi di dalam Zotero ini, kalau teman-teman nanti ketemu ISBN-nya atau ketemu DOI-nya, tinggal masukkan ke sini nih DOI-nya. Jadi misalnya ya, contohnya kita akan cari literatur yang barangkali sudah ada ya. Ini ada enggak ya DOI-nya? Biasanya yang ada DOI-nya nanti teman-teman. Site-nya, oh ini enggak ada. Biasanya di jurnal ya. Nah, misalnya ini coba kita lihat apakah ada DOI-nya. Kalau ada DOI-nya, nah seperti ini kita copy aja nih teman-teman DOI-nya. Kok meloncat-meloncat. Kita copy link S-nya. Kemudian teman-teman bisa masukkan di sini nih. Ini ada gambar kayak tongkat ajaib gitu. Teman-teman bisa masukkan. Klik enter. Nah, dia akan memasukkan ke sini. Nah, ini sudah masuk nih, teman-teman. Jadi di sini udah masuk metadatanya ada di sini. Nah, seperti itu, teman-teman. Satu lagi caranya tadi harusnya 5 gitu kan. Yaitu ketika teman-teman sudah memiliki Mendeley, sebenarnya ada fasilitas ekspor dari Mendeley. Jadi misalnya teman-teman, oh sekarang Mendeley sudah nggak ada updatean lagi, khawatir nanti ditutup oleh pihak Mendeley, datanya akan kita ekspor ke Zotero, itu sekarang sangat memungkinkan. Jadi Zotero bisa mendapatkan data-data dari Mendeley kita. Saya kira demikian jawaban dari pertanyaan terakhir tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penyampaiannya Pak Sony. Semoga dapat dipahami oleh penanya. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah sesi kuis. Silahkan bagi Pak Sony untuk menyampaikan pertanyaan. Kemudian nanti teman-teman dengan cepat dan tepat untuk menjawab. Nanti yang beruntung, 3 orang yang beruntung akan ada merchandise berupa tumbler gratis gitu. Silakan Pak Sony untuk menyampaikan pertanyaan. Oke ya, nanti Mbak Afifah yang menunjuk siapa yang duluan resen ya. Iya, siap. Saya hanya ngasih pertanyaan aja. Tadi saya menyebutkan dalam literasi informasi, UI memiliki 5 model. Sebutkan 5 model tersebut. Silakan teman-teman untuk Raisen. 5 model informasi dari literasi. UI. Ya, 5 model literasi. Yuk, siapa? Silakan Kak Nurul Insi. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mbak Afifah. Mohon maaf sebelumnya Pak Sony karena tidak bisa menyalakan kamera. Nggak apa-apa. Ya, jadi 5 model yang saya
rangkap tadi. Yang pertama ada identification, yang kedua ada explore and access, ketiga ada evaluation, keempat analisa sintesa, dan terakhir ada ethics. Ya, betul Mbak Afifah. Betul Mbak Ya, Nurul. selamat kepada Kak Nurul Insi. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua. Silakan Bapak disampaikan. Ya, tadi saya menyampaikan tools bibliometrik untuk mencari novelty, yaitu Force Viewer. Di sana ada tiga visualization yang ada di Force Viewer itu apa saja? 3 visualization dari Force Viewer. Silakan teman-teman. Ayo. Yang bisa jawab silakan raise hand. Silakan Kak Aziz Wahyu untuk menjawab pertanyaan. Ya, mohon izin menjawab Pak Sony Pawoko. Ada 3 yaitu network, overlay, dan density, Pak. Ya, betul Pak Aziz Wahyu. Betul Mbak Afifah. Dicatat ya, untuk panitia Pak Mas Aziz Wahyu. Betul menjawab pertanyaan yang kedua. Untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga Pak, silahkan. Ya. Ini cepat-cepatan ini, insya Allah semuanya tahu semuanya. Sebutkan 2 website resmi perpustakaan UI. Wih, cepat nih. Kak Dewi silahkan untuk menjawab. Kak Dewi? Kak Dewi Y. Iya. Yang pertama lib.ui.ac.id, yang kedua remote-streetlib.ui.ac.id. Ya, betul Mbak Dewi. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, selamat Mbak Dewi atas jawabannya. Nanti untuk peserta yang bisa menjawab bisa menghubungi panitia, atau mungkin misal nggak punya nomornya panitia, silahkan untuk DM IG dari LPDP UI gitu. Saya rasa udah menuju ini Pak, udah menuju jam 3 nih. Teman-teman butuh untuk mencari takjil gitu Pak. Ya. Terima kasih atas atensi dari teman-teman semua. Terima kasih untuk Bapak Sony Pawoko yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan pemahaman, memberikan ilmu pada kami. Semoga menjadi amal jariah bagi Bapak untuk itu. Ya. Terima kasih juga untuk teman-teman atas partisipasinya. Oke, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan minta maaf apabila ada salah dan kurangnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony Pawoko. Sama-sama. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih Pak. Materinya sudah di-share di chat room, terus nanti untuk yang pengen lihat video rekamannya bisa cek di YouTube ya teman-teman ya. Nanti akan di-share oleh teman-teman dari divisi Ika. Ya. Ika ya, Mbak Afi yang ketuanya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Semoga bermanfaat materinya.